Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, seperti biasa malam Sabtu Majelis Sirul Asro Istiqomah di dalam tawasul, zikir dan kajian tentang makrifat, kajian tentang jati diri. Khusus malam kali ini kita membahas tentang warid dan futuh. Apa bedanya warid dan apa bedanya daripada futuh? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali yang kurang paham dan tidak memahami perbedaan antara warid dan futuh. Warid biasanya didapatkan dari sebuah wirid-wirid. Wirid itu akan mendatangkan warid. Jadi wirid akan mendatangkan warid. Sedangkan futuhnya seseorang kepada Tuhannya, wusulnya seseorang kepada Robnya, itu hanya bisa didapatkan dengan jalinan yang kuat antara seorang salik atau seorang murid kepada gurunya, kepada guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam majelis, di dalam thariqah itu ada tawasul sebagai wasilah sebelum melakukan wirid-wirid. Tawasul itu tujuannya untuk sampai kepada futuh, untuk sampai kepada Allah. Setelah tawasul barulah wirid-wirid. Wirid-wirid inilah yang sampai kepada warid. Warid itu disebut juga dengan karomah. Sedangkan futuh itu disebut dengan laduni. Dua hal yang berbeda. Tata cara tawasul kepada guru-guru, terus kepada Rasulullah, terus kepada orang tua. Biasanya di dalam tiap tawasul dalam satu majelis maupun thariqah itu, kedua orang tua di dalam tawasul itu tidak pernah tertinggalkan, karena itu termasuk syarat rukun di dalam tawasul. Jadi seseorang itu bisa tawasul, bisa tawajuh, bisa futuh kepada Allah. Awal keberangkatannya adalah karena dia dilahirkan di dunia melalui kedua orang tuanya. Ini pemberangkatan. Kirim Al-Fatihah kepada orang tua adalah satu kewajiban sebelum dia bertawasul kepada Rasulullah dan kepada para guru-guru. Tapi kadang-kadang karena menaruh adab yang begitu besar kepada guru dan kepada Rasulullah,
biasanya tawasul kepada ibu bapak itu di belakang. Setelah semua selesai, guru-guru sampai Rasulullah, baru tawasul kepada ibu dan bapak. Tawasul kepada ibu dan bapak ini bibit, ya, atau benih. Nah, pengembangan jiwa daripada seorang salik, barulah dia riyadoh atau tawasul atau berwasilah kepada guru-guru hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tua tidak pernah ketinggalan di dalam ritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tawasul kepada orang tua saja, tidak tawasul kepada guru-guru dan kepada Rasulullah, maka jiwa seseorang itu tidak berkembang. Tidak berkembang seperti jasad. Jasad itu berkembangnya ya begitu-begitu saja. Dia tidak mampu melalui alam-alam, dia tidak menjangkau sesuatu yang bersifat rahasia. Dan semua rahasia itu hanya mampu dijangkau apabila kita bertawasul kepada guru-guru kita dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi futuh ini hanya didapatkan apabila kita menjalin keakraban, menjalin kemesraan dengan guru-guru kita. Kemesraan yang dimaksud adalah ada hubungan pertalian kasih sayang di dalamnya, ada pertalian saling merendah hatinya, ada pertalian tawadhu di dalamnya, selalu membawa gelas kosong di hadapan orang yang kita anggap lebih daripada diri kita. Sehingga dengan demikian gelas yang kita bawa akan terisi hikmah-hikmah, pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita belum pernah mengetahuinya. Jadi futuh itu didapatkan seseorang salik hanya apabila dia berusaha hatinya untuk sambung, untuk selalu mengihsankan, menghadirkan guru-guru kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap aspek yang kita lakukan. Setiap tarikan nafas ada sambungan kepada guru, ada sambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa orang mau futuh, orang mau sambung kepada Allah, orang mau mendekat kepada Allah, orang yang mau ma'rifat kepada Allah hanya mengandalkan wirid tanpa dia bersandarkan perjalanannya kepada tawasul atau wasilah. Dan yang diwasilahi pun harus mempunyai sambungan. Kalau tidak sambung kepada Allah, tidak sambung kepada Rasulullah, dan tidak sambung kepada guru-guru, tidak juga perjalanan seseorang itu bisa futuh, bisa wusul kepada Allah. Nah, para salik sekarang ini kan dia lebih mengutamakan wiridnya daripada tawasulnya. Sedangkan untuk mencapai ilmu ihsan itu dengan tawasul, dengan wasilah. Tidak bisa kita mengihsankan seorang guru, tidak bisa kita mengihsankan Rasulullah di dalam diri kita apabila kita tidak terbiasa akrab, menjalin keakraban, menjalin hubungan yang intim, yang sangat instan kepada guru-guru kita dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ihsan inilah yang membawa seseorang kepada futuh.
Kalau biasanya disebut fana bi mursid, fana bi rasul, dan fana billah. Jadi kadang-kadang susah menjelaskannya, karena antara warid dan futuh itu kelihatannya sama, tapi tidak sama. Warid itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah karena dia melakukan wirid. Nah, bisa nolak hutan, bisa ngobatin orang, bisa terbang, kan? Bisa berjalan di atas air. Itu warid. Perbedaannya warid dan futuh itu sangat nyata dari segi kelembutannya. Jadi wirid hanya mendapatkan karomah atau warid kalau kita sering bertawasul, menjalin hubungan yang lebih erat di dalam setiap aspek yang kita lakukan kepada guru-guru dan kepada Rasulullah, maka hasilnya futuh. Futuh itu ibaratnya kita diberikan oleh Allah pakaian. Allah menyerahkan jubahnya kepada diri kita, kepada diri seseorang. Itu namanya futuh. Kalau warid, Allah karuniakan ilmunya kepada orang tersebut. Beda. Nah, apabila seseorang sudah diberikan jubah ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mempunyai keluasan hati yang sama luasnya dengan keluasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bersifat bisa mudah memaafkan orang lain sebagaimana Allah bersifat Maha Pengampun. Dia bisa mengasihi orang lain sebagaimana Allah itu bersifat Maha Pengasih. Dia bisa memberikan keselamatan bagi orang lain sebagaimana Allah itu mempunyai Asmaul Husna As-Salam. Tapi warid tidak. Warid itu hanya tertentu kemampuannya dan terbatas. Karena wirid sesuatu bisa mempunyai karomah terbang, ya terbang saja bisanya. Kondisi hatinya tidak mungkin akan bisa luas seluas Tuhannya. Sifatnya tidak mungkin mempunyai sifat pengampun seperti pengampunnya Tuhannya. Beda kelas. Jadi kalau orang suka tawasul, menjalin silaturahmi dengan guru-guru, dengan berjalan, dengan bersolawat atau dengan kirim al-fatihah, atau dengan zikir, atau dengan solawat yang berniat untuk sambungkan hati dan rasanya kepada guru-guru dan kepada Rasulullah, akan dihadirkan di dalam hatinya suatu sifat yang luas seperti yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Warid itu ibaratnya mau hujan, kita keluar rumah, terus kita bilang ke hujan, hujan aku mau keluar, reda dong sebentar. Sampai keluar rumah terus hujan itu reda sampai tidak kehujanan. Itu warid. Kalau futuh beda. Futuh itu tetap kamu hujan, tapi begitu kamu keluar rumah kamu tidak kehujanan. Beda toh. Kalau warid, sampai ada api, sampai pegang apinya, sampai tangan sampai tidak terbakar, tapi apinya mati. Kalau futuh enggak, ada api sampai pegang apinya, tangan sampean itu tidak terbakar, apinya pun tidak mati. Beda lembutnya. Itu namanya futuh, ilmu laduni. Ilmu futuh kondisional.
Nggak bisa sampai keluarkan seenaknya seperti ilmu warid. Kalau ilmu warid begitu sampai hafal wiridnya, keluar waridnya, walaupun dalam kondisi apapun. Tapi kalau futuh tidak, dia sangat kondisional, nggak bisa kita keluarkan seenak kita. Futuh dia akan keluar dengan sendirinya di saat kita membutuhkan, tanpa harus kita ciptakan, inginkan. Itu futuh. Jadi lembutnya beda. Jadi seseorang yang mengandalkan wiridnya, dia akan mendapatkan karomah atau warid. Jatuhnya gaya-gayaan, penterengan, lakune gembelo gitu. Membusungkan dada. Kalau futuh tidak, dia tidak terlihat saking halusnya, dia tidak nampak saking lembutnya. Kalau orang banyakan warid mesti kepingin tampak, karena sama sifat yang terkandung di dalam karomah, di dalam warid itu sendiri. Nah, warid ini apa sambung kepada Allah? Enggak. Warid ini hanya sampai kepada jalalnya Allah, koharnya Allah, enggak sampai kepada jamal dan kamalnya Allah. Sampai kepada jalal, sampai kepada kohar, keperkasaan, kedikdayaan, kemampuan, kekuasaan. Tapi kalau futuh itu sampai kepada yang paling lembut, ya latifnya Allah, wujudnya jamal, keindahan, wujudnya kamal, kesempurnaan. Jadi seseorang apabila sering mengandalkan di dalam setiap ibadahnya tawasulnya yang diutamakan, maksudnya diutamakan itu harus lebih kusuk daripada wiridnya. Maksudnya yang diutamakan itu harus lebih tawaduk daripada wiridnya. Maksudnya yang diutamakan itu harus lebih beradab saat dia bertawasul daripada wiridnya. Lebih diutamakan itu lebih kusuk, lebih merendahkan hatinya di saat dia bertawasul kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya dan kepada Rasulullah daripada wirid-wiridnya. Bukan berarti wiridnya yang diutamakan, tawasulnya kayak tawon, geremeng, pateka. Begitu wiridnya jelas illallah, la illallah. Sesungguhnya rahasianya ada di dalam tawasul, ada di dalam sanad. Futuh itu ada di dalam sanad, bukan di dalam wirid. Maka apabila kita itu kurang tawasulnya, apalagi guru kita itu tidak sambung kepada guru-guru, atau dia tidak mendapatkan mandat dari gurunya, ya kita nggak sampai kepada futuh, sampainya kepada warid yang kemampuannya mirip tapi sebenarnya tidak sama. Kemampuannya tidak sama. Makanya di dalam Sirul Asrar itu kalau ngobatin orang cukuplah tawasulkan, ihsankan guru-guru kita, sehingga sampean itu lebur di dalam diri sang guru itu, yang ada adalah guru kita. Ihsankan sampean itu kepada Rasulullah, sehingga sampean tidak ada yang nyata di dalam diri kita adalah Rasulullah. Tapi kenapa tidak langsung ke Allah saja? Sampai bisa tahu ukurannya bagaimana ihsannya Allah itu? Nggak tahu. Jangan coba-coba mengisankan Allah di dalam diri kita. Ukurannya berapa? Ukuran maksimal di dalam diri manusia, di dalam mengisankan Allah di dalam dirinya, hanya Rasulullah. Umatnya cukup mengisankan Rasulullah, maka ukurannya kita seperti kita mengisankan Allah dengan pas kadarnya di dalam gelas. Kita mengisankan Allah
gelasnya segini. Ya, sampai wadah itu satu samudra, ya tumpah. Jadi manusia yang disebut manusia yang paripurna di dalam mengisankan Allah di dalam dirinya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ingin mengisankan Allah di dalam diri kita, maka kita harus mengisankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita. Pas. Nah, untuk mengisankan Rasulullah siapa? Mengisankan guru-guru kita di dalam diri kita. Simple. Makanya saya itu bisa ngajar ke sana ke sini dari sudah berapa puluh tahun. Bondone mung siji. Ihsan. Sekolah yo enggak, mondok enggak. Ya. Kok bahasnya ada, aja baca juga enggak, kitab juga enggak punya. Karena ihsan. Sebelum almarhum Syekh Nur meninggal itu kamu jangan takut. Apabila kamu tidak bisa memberi sesuatu kepada orang di sekitar kamu, cukuplah kamu berpegang erat kepada guru-guru kamu, selesai perkaranya. Lo niku tuh pripun ya. Mulai nyusun tawasul saya susun amanah beliau. Terus rotibnya saya susun amanah beliau. Terus di dalam majelis kita buat haulan setiap setahun sekali. Dan alhamdulillah asma beliau Syekh Nur Alamsa itu sudah ditawasuli banyak orang. Dari mulai Palembang, Lampung, Lombok, Bengkulu, sampai ke Jambi, sampai ke Aceh. Hampir seluruh Indonesia itu mentawasuli beliau. Mentawasuli beliau. Nah itu kan juga butuh perjuangan. Difitnah orang, dikatakanlah macam-macam. Itu proses daripada sebuah perjalanan. Ya kan? Ono haulnya guru sekumpul yang kumpul juga kita bagaimana kita mau ke sana? Orang itu guru kita. Tiket sampai di cancel beberapa kali, tiket mahal ya nggak apa-apa. Memang itu guru kita kok. Kita harus ke sana. Siapa yang terpanggil dengan hari-hari yang hari-hari yang beliau punya hajat, punya hati? Adalah mereka yang memang digerakkan hatinya, yang dipanggil oleh beliau. Yang lain enggak. Sebudutai. Karena tiap hari, tiap saat, kalau kita ngobatin orang, kita menyerahkan orang, kita selalu tawasul kepada beliau. Apabila punya hajat, ya kita harus datang dengan perjuangan yang mengesampingkan semuanya karena tanda dan bukti cinta kita kepada guru kita. Kalau masalah ngomong aja gampang. Tapi yang real di lapangan berjuang untuk harumnya, untuk menghargai guru-guru kita sendiri. Kita sendiri. Penghargaan inilah yang menjadikan kita butuh. Kita diberikan oleh Allah samudra hikmah yang tidak terbatas, dikuras orang tiap hari dengan semua permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang datang ke rumah, ada yang lewat WA, ada yang macam-macam. Yang ke rumah itu kadang-kadang ada yang harus memutus mata rantai dari perbuatan orang tuanya atau leluhurnya terdahulu. Mungkin terdahulu orang tuanya atau leluhurnya pernah mengambil pesugihan dan lain sebagainya, atau berguru kodam yang dan lain sebagainya. Dikala dia meninggal, kodam itu tidak bisa karena kekal, akhirnya kodam itu ikut kepada anak cucunya dan mengganggu kesehatan dan ekonomi kehidupan daripada anak cucunya.
Dan itu macam-macam. Ada yang masukkan Nyi Blorong, ada yang ngeri-ngeri. Ada yang siluman monyet, ada yang harimau, ada yang ular. Kalau tawasul kita tidak kuat, sambungan kita tidak kuat kepada guru-guru kita, jebol. Jebol. Tidak dengan warid yang begitu. Karena kalau warid ya kudam sama kodam. Harus dengan futuh. Harus dengan sambungan kepada Allah, kepada Rasulullah, wujudnya ihsan. Ya, jadi berguru kepada mursyid yang mutabarok, sanatnya tersambung kepada guru-gurunya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya melihat guru yang sambung sanatnya? Gampang. Amalan yang diberikan kepada kita itu, kalau zaman sekarang itu sudah 40 ya, 40-an kurang lebih 40 sanad. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu mata rantainya sekitar 40, kurang lebihnya 40 sanad. Kalau hanya 3 sanad langsung kepada Rasulullah itu yang ngaji biasa, bukan ngaji tentang futuh. Apakah itu baik-baik? Yang saya maksud adalah syarat untuk mengaji kita agar kita futuh, agar kita usul kepada Allah. Kalau ngaji yasinan, kirim doa, al-fatihah, tawasulnya hanya beberapa, itu nggak apa-apa, itu ngaji biasa. Tapi kalau ngaji tentang futuh, syarat rukunnya, tawasulnya harus lengkap, sanatnya harus lengkap. Dari mana ilmu yang kita pelajari dan dari mana ilmu yang kita menyambungkan diri kita kepada Allah, itu sanatnya harus runtut. Kalau tidak, warid yang kita dapatkan, bukan futuh. Orang yang tidak tahu antara warid dan futuh itu sama, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau futuh itu seseorang diberikan jubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mempunyai keluasan hati, mempunyai pengasih sayang, seperti halnya Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Di warid itu tidak bisa memelihara hati dan memelihara perilaku seseorang. Tapi futuh akan terpelihara hatinya, terpelihara akhlaknya, dan terpeliharanya hatinya, sehingga menjadi insan kamil, mukamil. Insan yang sambung hatinya kepada guru-gurunya, kepada Rasulullah dan kepada Allah secara kafah. Saya kira cukup sekian perbedaan antara warid dan futuh, sehingga dapat menjadi bahan perenungan bagi kita, istiqomah kita di dalam kita mempelajari ilmu tentang jati diri, hakikat daripada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.